PH terakhir ya tentang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini materi kita yang terakhir di semester ini. Oke, untuk PH minggu lalu ya untuk reviewnya juga nanti setelah yang susulan selesai ujian. Oke ya. Oke, kita masuk materi ini ya, review saja jadi tidak terlalu detail Miss jelasinnya karena ini materinya sudah dijelaskan, hanya pengulangan saja ya sebelum kamu benar-benar lupa gitu ya. Nah, ini materinya tentang Indonesia setelah mereka berhasil memerdekakan negaranya, kemudian setelah Indonesia berhasil membentuk pemerintahannya. Oke, jadi setelah Indonesia merdeka, masalah selanjutnya yang mereka hadapi, masalah yang akhirnya harus diselesaikan kembali itu mengenai Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, ya, kembali ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, ya, akhirnya dilakukanlah pertemuan, ya, yang mana melahirkan perjanjian Potsdam, ya. Jadi perjanjian Potsdam ini yang menjadi pijakan dari Belanda untuk ingin kembali menjajah Indonesia. Ya, apalagi didukung oleh Civil Affairs Agreement ini. Ya, sehingga Belanda meyakini bahwa setelah jatuhnya Jepang, kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan kemudian wilayah-wilayah jajahan Jepang itu akan diberikan kepada Belanda untuk kawasan wilayah Asia. Ya, nah, itulah yang mendasari Belanda kenapa ingin kembali menjajah wilayah Indonesia. Nah, untuk keinginan Belanda menguasai wilayah Indonesia ini kembali itu didukung ya oleh keempat pasukan ini. Ya, ada 4 pasukan. AFNEI itu sebagai pasukan sekutu, ya, pasukan sekutu yang ditugaskan di Indonesia, ya, atau pasukan Inggris. Kemudian NIKA ini adalah tentara Belanda, ya, tentara Belanda yang dibentuk di Australia. Kemudian ada KNIL, ini adalah tentara bayaran Belanda. Sebenarnya KNIL ini sudah ada semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda. Oke, pada saat itu mereka membentuk sebuah pasukan yang mana terdiri dari pasukan bayaran. Awalnya pasukan bayaran ini terdiri dari orang-orang yang mereka bawa dari luar negeri, contohnya dari Spanyol, Portugis, Jerman, kemudian ada dari Rusia seperti itu ya, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Ya, jumlahnya sedikit dan yang mendominasi itu adalah tentara Indonesia ya, orang-orang Indonesia yang direkrut untuk masuk KNIL ini. Tentu ada perbedaan antara tentara bayaran yang dari luar negeri dengan tentara yang direkrut ya dari Indonesia. Kalau yang dari luar negeri, mereka jumlahnya sedikit dan biasanya bayaran mereka itu tinggi. Sedangkan yang dari Indonesianya, ya mereka banyak dan jumlahnya banyak tapi bayarannya sangat murah gitu. Dan mereka ya tentara Indonesia itu tidak pernah naik jabatan. Mereka akan berada pada jabatan dari awal sampai mereka akhirnya gitu ya, sampai dibubarkan KNIL atau sampai mereka mengakhiri masa jabatannya di KNIL. Kemudian ya Belanda juga memanfaatkan tentara Jepang untuk membantu mereka atau mensukseskan mereka dalam menjajah kembali Indonesia. Nah, upaya Belanda untuk menjajah kembali Indonesia ini tentunya ditentang oleh pihak Indonesia karena Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka ini adalah negara yang sudah bisa berdiri sendiri. Akhirnya muncullah perlawanan menentang keinginan Belanda untuk kembali menduduki wilayah Indonesia. Nah, perlawanan yang mereka lakukan itu diwujudkan dalam 2 bentuk, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Sebenarnya Indonesia setelah merdeka, seperti yang dijelaskan minggu-minggu lalu, Indonesia itu menetapkan atau menjalankan asas perdamaian, yang mana mereka tidak menghendaki peperangan, lebih mengutamakan upaya damai atau usaha damai. Tetapi dalam di masa itu memang Indonesia
lebih memperjuangkan perjuangan diplomasi, tetapi ya perjuangan diplomasi mereka ini ya dibarengi juga dengan perjuangan fisik karena memang pada saat itu kegagalan usaha diplomasi ini membuat mereka harus turun tangan juga gitu. Ya. Lanjut. Nah, kedatangan pihak sekutu, ya sebenarnya yang datang ke Indonesia itu adalah pihak sekutu, tetapi ya kedatangan mereka ini diboncengi oleh Belanda, ya. Pihak sekutu yang diutus ke Indonesia itu adalah Inggris. Nah, ketika Inggris datang ke Indonesia, mereka diboncengi oleh Belanda. Nah, perlu kamu ketahui, di awalnya kedatangan Inggris atau sekutu ke Indonesia itu tidak terlalu ditentang oleh pihak pemerintah Indonesia, tidak terlalu dikomplain oleh pemerintah Indonesia, tetapi karena ya diboncengi oleh Nika atau Belanda ini, makanya Indonesia akhirnya kurang respect terhadap Inggris atau sekutu dan akhirnya tidak mempercayai sekutu. Nah, karena Inggris pada saat itu punya 2 pasukan yang ditempatkan untuk wilayah Asia, ada SEAC itu Southeast Asian Command, dipimpin oleh Lord Louis Mountbatten. Nah, Lord Louis Mountbatten inilah yang membentuk sebuah pasukan yang dikhususkan ke Indonesia, yaitu AFNI, Allied Forces for Netherlands East Indies. Nah, ini dipimpin oleh Philip Christison. Nah, tadi ada 2, tetapi yang dikirimkan itu adalah SEAC. Satunya lagi itu SWPC, South West Pacific Command, yang dipimpin oleh MacArthur, itu tidak. Nah, setelah terbentuknya AFNI ini yang dipimpin oleh Philip Christison, tugas mereka itu hanya fokus terhadap 5 poin ini. Nah, kalau kita analisis ke-5 poin ini, kelima-limanya ini sebenarnya memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia. Nah, kalau kita analisis satu persatu. Ya, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sebenarnya Indonesia itu jatuh ke tangan sekutu. Gitu ya. Wilayah Indonesia itu diberikan kepada pihak sekutu. Nah, kedatangan sekutu itu menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Kemudian nantinya setelah diserahkan ke tangan Jepang, diserahkan kepada pihak sekutu, nanti pihak sekutu ini akan menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk wilayah Indonesia, dan kemudian akan diserahkan ya pemerintahnya itu kepada penduduk sipil. Jadi walaupun terjadi serah terima ya Indonesia dari tangan Jepang kepada pihak sekutu, tapi nantinya pemerintahan itu akan diberikan kepada pemerintahan sipil. Nah, pastinya menguntungkan pihak Indonesia. Kemudian membebaskan para tawanan perang dan internira sekutu, kemudian melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. Kemudian yang terakhir itu menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan. Ini sesuai dengan perjanjian Potsdam bahwa semua penjahat-penjahat perang itu harus diadili. Kemudian ya Belanda yang masuk ke wilayah Indonesia itu adalah NICA, tentara melalui pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Nah, inilah terjadi persekongkolan antara sekutu dengan Belanda, yang akhirnya membuat Indonesia ya harus berjuang lebih untuk mempertahankan Indonesia ini. Apalagi Belanda itu dibantu dengan sekutu atau Inggris. Sejauh ini ada pertanyaan? Jelas suara Miss? Jelas, Miss, jelas. Jelas suara saya? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Ini banyak banget saya lihat kamu tuh nunduk-nunduk ya. Saya nggak tahu layar kamu di bawah apa di depan kamu. Lalu kamu lagi mengerjakan sesuatu, Miss nggak ngerti. Karena dari tadi saya perhatikan ada yang nunduk ya. Kebanyakan nunduk. Kalau mengerjakan sesuatu kamu bisa keluar dari Zoom. Ya, bisa keluar dari Zoom. Kalau memang kamu nggak fokus di materi yang saya berikan hari ini. Oke, lanjut. Di September 1945, ya, pimpinan dari NICA
yaitu Van Mook, itu mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan SEAC tadi, yaitu Lord Louis Mountbatten, di mana dia meminta agar Lord Louis Mountbatten tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kenapa Van Mook meminta ini? Karena kalau diakui maka akan sulit bagi Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Ya, akan sulit bagi Belanda untuk menjajah kembali Indonesia karena yang dibutuhkan Indonesia untuk melengkapi ataupun mensahkan kemerdekaannya itu adalah pengakuan, baik itu secara de facto ataupun de jure. Nah, ini yang diusahakan Van Mook agar sedikit ya, atau bahkan tidak ada negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah itu ya terjadi kesepakatan antara Van Mook dan Lord Louis Mountbatten. Kemudian dikirimkanlah pasukannya ke Indonesia, di mana yang pertama kali mendarat di Indonesia itu adalah perwira sekutu, yaitu Mayor Greenhalgh, yang tiba pada 14 September 1945. Disusul 2 hari kemudian, pasukannya mendarat di Tanjung Priok, yaitu 16 September 1945. Inilah kedatangan pertama kalinya pihak sekutu ke Indonesia. Nah, kita mau lihat bagaimana kronologi kedatangan mereka. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kedatangan mereka pada awalnya itu diterima baik oleh rakyat Indonesia karena tujuan dari sekutu datang ke Indonesia sesuai dengan tujuan AFNI. Tetapi setelah diketahui bahwa ternyata kedatangan sekutu ke Indonesia itu dibonceng oleh Nika, dan Indonesia tahu persis bahwa Nika atau Belanda itu masih mau menjajah Indonesia, masih sangat gencar untuk menduduki wilayah Indonesia. Nah, ini membuat Indonesia tidak lagi menaruh percaya kepada pihak sekutu dan menganggap bahwa sekutu sama niatnya seperti Nika. Apalagi setelah masuk ke Indonesia, Nika langsung mempersenjatai KNIL. Ingat, KNIL itu adalah tentara bayaran bentukan Belanda. Nah, tentunya dengan dipersenjatainya KNIL ini membuat Indonesia semakin yakin bahwa Belanda ingin menjadi kembali Indonesia. Dan kemudian kekuatan Nika di wilayah Indonesia sudah mulai terbentuk ya, sehingga mereka berani menyebabkan ataupun memunculkan ya konflik-konflik di kalangan masyarakat, sehingga terjadilah perseteruan antara rakyat dengan pihak Belanda maupun pihak sekutunya. Nah, keadaan semakin genting, keadaan tidak lagi kondusif karena konflik-konflik yang terjadi tersebut membuat keberadaan dari sekutu itu sangat ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Nah, untuk mengembalikan lagi atau mempertahankan eksistensi dari sekutu di wilayah Indonesia di 1 Oktober 1945, AFNI mengakui Republik Indonesia secara de facto. Nah, pengakuan ini sebenarnya hanya sebagai trik ya, yang dilakukan oleh AFNI atau sekutu untuk mengambil perhatian pemerintah Indonesia. Nah, walaupun diakui secara de facto, tapi pada kenyataannya, di mana ada sekutu, di situ pertempuran terjadi antara pihak sekutunya atau Belanda dengan rakyatnya. Nah, kemudian karena keadaan kembali tidak kondusif, karena di mana ada sekutu, di situ terjadi pertempuran, sekutu memanfaatkan kejadian ini sebagai alat untuk memprovokasi, di mana mereka menuduh bahwa pemerintah Indonesia itu tidak dapat menjaga keamanan, sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugasnya karena rakyat ya tidak kondusif. Dan tuduhan yang diberikan oleh pemerintahan sekutu atau pihak sekutu kepada pemerintah Indonesia itu didukung oleh Belanda, sehingga Belanda mengirimkan pasukan tambahannya melalui pasukan Laksamana Helfrich, sehingga semakin banyak tentara sekutu dan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, akibatnya terjadilah pertempuran di beberapa tempat di wilayah Indonesia, dan ini bukan pertempuran kecil ya, ini termasuk pertempuran besar ya. Ada beberapa wilayah Indonesia yang akhirnya harus turun tangan untuk menghadapi Belanda dan sekutu tersebut. Ini diakibatkan apa? Karena upaya diplomasi itu tidak berjalan dengan lancar. Upaya diplomasi yang mereka lakukan itu tidak disepakati oleh pihak musuh gitu ya. Justru kalau didiamkan maka pihak Belanda dan sekutunya itu akan semakin merajalela gitu ya. Dan akhirnya mereka harus memberikan respon melalui perjuangan fisik.
Nah, yang pertama kita bahas itu adalah pertempuran 10 November 1945 Surabaya. Ini tidak asing bagi kita, karena 10 November itu selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Ya, 10 November 1945 itu adalah salah satu sejarah kelam dalam sejarah Indonesia karena sangat banyak menewaskan korban hanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita lihat bagaimana kronologinya. Kronologinya adalah itu dimulai dan diawali ketika Brigjen AWS Malabi itu mendarat di Surabaya, tepatnya pada 25 Oktober. Dan sebenarnya kedatangannya ini tidak terlalu diterima oleh pihak masyarakat, apalagi Gubernur Jawa Timur pada saat itu, yaitu RMTA Suryo, karena mereka mencurigai kedatangan AWS Malabi ini juga membawa pihak Belanda. Nah, untuk meyakinkan rakyat Surabaya dan Gubernur Jawa Timur, akhirnya Inggris bersedia melakukan perundingan dan menyepakati beberapa poin yang membuat mereka akhirnya bisa masuk ke wilayah Jawa Timur ini. Nah, pada saat itu Inggris berjanji kepada pihak Surabaya ataupun kepada Gubernur Suryo bahwa kedatangan mereka itu tidak ada melibatkan angkatan perang Belanda. Kedatangan mereka itu pure hanya orang sekutu saja atau pihak sekutu saja. Kemudian mereka juga menyetujui akan dibentuk kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman selama sekutu ada di Surabaya. Nah, untuk mewujudkan itu mereka ingin membentuk kontak biro. Jadi kontak biro inilah nantinya menjadi wadah kerjasama antara kedua belah pihak, antara pemerintah Surabaya dengan pemerintah sekutu gitu. Nah, kedatangan mereka itu hanya untuk melucuti tentara Jepang, itu saja. Ya, tujuan dari sekutu datang ke wilayah Surabaya. Tapi dalam perkembangannya, mereka justru tidak mengindahkan perjanjian yang mereka bentuk. Terbukti di tanggal 26 Oktober 1945, ya, melalui peleton dari Field Security Section yang dipimpin oleh Kapten Shaw, itu melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok ini adalah tempat ditahannya ya perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Nah, mereka ingin membebaskan itu. Siapa perwira Angkatan Lautnya? Itu Kolonel Huya. Nah, setelah berhasil mereka bebaskan, kemudian mereka mulai melakukan perlawanan-perlawanan terhadap rakyat Surabaya yang membuat keributan di mana-mana. Itu setelah sehari setelah mereka melakukan penyerangan ke Kalisosok tersebut. Nah, itu Belanda mulai merebut gedung-gedung vital milik Indonesia yang ada di Surabaya, mulai dari Pangkalan Udara, Tanjung Perak, kemudian kantor pos besar, kemudian ada gedung Internatio, dan banyak lagi yang mereka berhasil rebut dari pemerintah Indonesia. Nah, karena kejadian ini dianggap menentang isi perjanjian yang telah disepakati, di hari yang sama, ya di 27 Oktober 1945, tepatnya pada pukul 2 siang, terjadilah kontak senjata pertama antara pemuda Surabaya dengan pihak Inggris. Oke, keesokan harinya lagi, di 28 Oktober 1945, para pemuda Indonesia yang ada di Surabaya itu berhasil merebut dan melumpuhkan tank-tank Inggris dan objek-objek vital atau gedung-gedung vital yang telah direbut oleh si Inggris. Nah, ini keberhasilan yang mereka dapatkan pada saat itu. Nah, keadaan ini membuat si Inggris terkesan dan akhirnya dia mencoba untuk menghubungi Insinyur Soekarno dengan mengatakan bahwa Surabaya itu tidak kondusif lagi sehingga mereka tidak dapat menjalankan tugasnya. Nah, keesokan harinya Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin itu bergegas ke Surabaya dan tiba di Surabaya pukul 11. Nah, mereka langsung bertemu dengan Jenderal D.C. Hawthorne. Dan kemudian mereka menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa akan dihentikan tembak-menembak atau kontak senjata antara pihak Indonesia yang ada di Surabaya dengan yang tentara sekutu. Nah, kemudian di malam harinya mereka masih
melakukan perundingan, yang mana pada saat itu akhirnya Inggris mengakui kedaulatan Indonesia. Ya, akhirnya Inggris mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, di samping pengakuan itu ada 3 hal lainnya yang mereka bahas. Yang pertama, TKR dan polisi Indonesia diakui oleh pihak sekutu. Jadi hanya TKR dan polisi Indonesia yang diakui oleh sekutu sebagai badan pertahanan dan keamanan di wilayah Surabaya tersebut. Kemudian kota Surabaya itu tidak dijaga oleh tentara sekutu, kecuali kem-kem tawanan dijaga tentara sekutu didampingi oleh TKR. Ya, jadi tentara sekutu tidak ada hak dan tidak diberikan wewenang untuk melakukan penjagaan di kota Surabaya, karena itu menjadi bagian dari pihak TKR, tetapi dikecualikan untuk kem-kem tawanan, ya, karena kedatangan sekutu kan untuk menarik para tawanannya dan untuk dipulangkan gitu. Nah, ada satu lagi yang juga diawasi oleh sekutu, ya, ada keterlibatan sekutu, yaitu Tanjung Perak. Nah, karena Tanjung Perak ini tempat dilakukannya pengiriman, ya, obat-obatan untuk tawanan perang sebelum dikembalikan. Jadi Tanjung Perak ini dijaga oleh TKR, polisi, dan sekutu. Oke, nah, tembak-menembak antara pihak sekutu dengan ya Indonesia itu tetap berlangsung, tetap berjalan, sehingga mereka menyepakati untuk dibentuk kontak biro, dan kontak biro ini terbentuk sebelum pukul 5 di hari itu. Nah, setelah terbentuk di pukul 5, seluruh anggota kontak biro ini ditugaskan untuk mendatangi tempat-tempat terjadinya konflik atau tempat-tempat terjadinya konflik senjata tersebut. Nah, tempat terakhir yang mereka datangi itu adalah gedung Bank Internatio yang ada di wilayah Jembatan Merah. Nah, kedatangan mereka ini telat. Ya, kedatangan mereka ini telat karena telah terjadi tembak-menembak atau insiden tembak-menembak di wilayah tersebut yang menyebabkan AWS Malabi tewas. Ya, AWS Malabi tewas. Nah, pada saat itu, pemuda Indonesia, pemuda Surabaya yang ada di kawasan itu tidak tahu telah terbentuk kontak biro gitu, sehingga perlawanan itu tetap berlanjut. Nah, pada saat itu AWS Malabi mencoba untuk melihat suasana bagaimana keadaan tembak-menembak tersebut. Ya, ketika itu dia memandang dari Jembatan Merah, yang mana akhirnya diketahui oleh pihak pemuda Indonesia, dan akhirnya terjadilah kontak senjata dan mobil yang ditumpangi oleh AWS Malabi itu dibakar oleh pemuda Surabaya. Akhirnya AWS Malabi ini tewas, dan ini meninggalnya AWS Malabi itu dimanfaatkan lagi oleh sekutu untuk menekan pihak Indonesia, ya, dengan meminta pertanggungjawaban Indonesia atas terbunuhnya Malabi ini. Kemudian di 31 Oktober 1945, Jenderal Christison itu mengumumkan dan memperingatkan kepada seluruh rakyat Surabaya agar segera menyerah. Ya, agar segera menyerah, dan kemudian Inggris itu meminta pasukan tambahan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Marshall, sehingga semakin banyak tentara sekutu yang ada di Indonesia. Nah, berbarengan dengan itu dikeluarkan juga ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya semua pimpinan Indonesia, pimpinan pemuda, kepala polisi, dan kepala pemerintahan itu harus melapor pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekutu. Ya, jadi ditentukan waktu dan tempat mereka memindahkan atau tidak ultimatum tersebut. Nah, kemudian para tokoh-tokoh Indonesia yang disebutkan tadi itu diharuskan datang dengan meletakkan tangan di atas kepala, dan mereka harus menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat tersebut. Dan bagi semua pemuda yang memiliki senjata, itu diharuskan menyerahkan senjata dengan berbaris dan membawa bendera putih. Nah, itulah ultimatum yang diberikan oleh pihak sekutu kepada pihak Surabaya. Nah, batas waktu yang ditentukan itu adalah pukul 6 sore 10 November 1945. Itulah batas waktu yang diberikan oleh si Belanda sekutu kepada Indonesia
untuk melakukan atau tidak ultimatum yang diberikan oleh sekutu. Nah, kalau sampai batas waktu yang telah ditentukan, Indonesia tidak menjalankan apa yang disyaratkan dalam ultimatum tersebut, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mulai dari darat, laut, dan udara, dan tujuannya itu untuk meluluhlantahkan Surabaya. Nah, pastinya ya, pihak Indonesia itu tidak akan takut walaupun diberi ancaman melalui ultimatum tersebut. Terbukti sehari sebelum batas waktu ultimatum itu, Gubernur Suryo pada pukul 10 malam, dia mengumumkan bahwa Indonesia atau pemerintah Surabaya menolak ultimatum tersebut. Tetapi penolakan itu bukan berarti mereka tidak ada persiapan. Mereka ada persiapan. Sebelumnya pada pukul 5 sore, di 9 November 1945, mereka ini sudah membentuk pertahanan di Surabaya. Oke, yang dipimpin oleh Sungkono. Dan kemudian juga mereka mengundang semua unsur kekuatan yang ada di Surabaya, mulai dari TKR, PRI, BPRI, kemudian ada Tentara Rakyat, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut itu diundang dan semuanya berkumpul di markas Pregolan 4 dan kemudian unsur kekuatan ini dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Nah, sektor barat itu dipimpin oleh Koen Kiat, sektor tengah ada Kretarto dan Marhadi, kemudian sektor terakhir, sektor timur itu ada Kadin Prawiro di Harjo. Dan inilah kekuatan Surabaya pada saat itu, karena mereka sebenarnya tahu kalau ultimatum itu tidak diindahkan oleh mereka, apa yang disebutkan oleh Inggris itu akan terjadi. Ya, mereka tahu Inggris itu tidak main-main. Makanya mereka mempersiapkan diri untuk menghalau tersebut. Tapi memang di luar kendali ya nantinya, di luar kendali rakyat Surabaya, kejadiannya ternyata sangat besar. Benar, Indonesia digempur dari laut, udara, dan darat oleh pihak sekutu. Nah, di satu sisi, selain mereka membuat pertahanan Indonesia tadi, seorang tokoh yaitu Bung Tomo muncul ya untuk menggerakkan semangat rakyat. Dia melakukan ajakan kepada masyarakat melalui radio dan dia mengajak ya siaran radio tersebut pada saat itu atau sekarang dikenal sebagai ajakan jihad gitu ya, radio jihad gitu, di mana Bung Tomo ya mengajak rakyat untuk rela ya mengorbankan dirinya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, tiba pada waktunya 10 November 1945 hingga batas waktu yang telah ditetapkan Inggris itu tidak diindahkan, akhirnya terjadilah kontak senjata pertama di Tanjung Perak sampai pukul 18.00. Nah, melalui pertempuran itu, akhirnya Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama Surabaya ya, yang mereka sebut sebagai Adat Surabaya. Nah, kemudian para pemuda akhirnya mencoba untuk bertahan dari serangan Inggris dan mereka hanya mampu mempertahankan Surabaya selama 3 minggu ya, hampir 3 minggu mereka mencoba untuk mempertahankan Surabaya. Bayangkan 3 minggu terjadi pertempuran tiap hari ya, yang membuat Indonesia, rakyat Surabaya itu terdesak. Hingga pertempuran terakhir itu terjadi di Gunung Sari, itu di 28 November 1945, membuat rakyat Indonesia harus melakukan perlawanan secara sporadis. Ya, karena apa? Ketidakseimbangan perlengkapan yang mereka miliki dengan pihak Belandanya atau pihak sekutunya. Nah, kemudian markas pertahanan Surabaya kemudian dipindahkan ke desa Lebaniwaras atau yang sekarang kita kenal dengan markas Kali. Nah, tentunya Indonesia mengalami kekalahan dalam pertempuran Surabaya ini. Walaupun kalah, tetapi mereka berhasil memperjuangkan wilayah Surabaya selama kurang 3 minggu. Ya, kurang lebih 3 minggu. Kemudian mereka juga tidak berhenti sampai di situ perlawanannya. Walaupun sebenarnya mereka tidak bisa lagi melawan secara belak-belakan ya, mereka tetap melakukan perlawanan secara gerilya ya, dengan cara diam-diam dan tidak terprediksi oleh pihak sekutunya. Nah, karena banyaknya korban yang tewas pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya ini, akhirnya hari itu dikenang sebagai Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan. Nah, kenapa
Indonesia tidak dapat mempertahankan Surabaya pada saat itu dan akhirnya kalah, itu karena ketidakseimbangan senjata yang mereka gunakan, baik itu dari pihak Indonesianya, pemerintahnya, tentaranya gitu ya. Karena persenjataan yang dimiliki oleh Indonesia pastinya persenjataan sederhana. Adapun senapan yang mungkin mereka dapat itu tidak banyak jumlahnya, pasti hanya sedikit, dan itu pun pasti mereka dapatkan dari melucuti tentara Jepang, senjata tentara Jepang. Nah, sedangkan di pihak Belanda, di pihak sekutunya, itu sangat banyak senjata yang mereka miliki. Dari pihak Inggris itu ada senapan mesin, mortir, 1 eskadron, tank Bird, kemudian ada 21 tank Sherman, dan Brand Carrier. Kemudian untuk pasukan artilerinya, itu dilengkapi dengan meriam 25 pound dan howitzer 3,7. Nah, kemudian untuk pasukan lautnya, itu ada meriam kapal cruiser, Sussex, dan 4 destroyer. Nah, untuk pasukan Royal Air Force-nya dari tentara udaranya itu menyediakan 12 Mosquito dan Thunderbolt dengan bom-bom seberat 500 pounds. Nah, kalau kamu cari tahu, ini senjata adalah senjata yang digunakan di Perang Dunia. Bayangkan, Perang Dunia dibandingkan dengan perlawanan yang di Surabaya itu sebenarnya sangat jauh-jauh berbeda. Tetapi, sekutu pada saat itu, mungkin mereka ingin menghidupkan kembali serangan-serangan yang ada di Perang Dunia, sehingga mereka dengan pedenya membawa alat-alat ini semua untuk menyerang rakyat Surabaya. Jadi tidak heran kalau banyak rakyat Surabaya yang akhirnya tewas. Ya, dari darat, laut, udara, Surabaya itu digempur. Nah, ini perbandingan jumlah yang tewas itu tidak terhitung lagi. Sedangkan pihak Indonesianya hanya punya senjata sederhana, bahkan banyak dari rakyat itu hanya punya bambu runcing. Gitu. Jadi itu yang membuat ketidakseimbangan antara tentara sekutu dengan tentara Indonesia. Ada pertanyaan sejauh ini anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertempuran yang kedua, itu pertempuran Ambarawa. Ini ya diakibatkan kedatangan tentara sekutu ke wilayah Magelang. Ya, ke wilayah Magelang, yang mana keberadaan mereka ini tidak terlalu diterima oleh pemerintah Indonesia, karena kedatangan mereka di 20 Oktober 1945 yang melalui Brigade Artileri dari Divisi India yang ke-23. Jadi tentara ini khusus didatangkan dari Nepal. Memang pada saat itu tujuan utama mereka datang ke wilayah Semarang itu untuk mengurus tawanan perang. Ya, tetapi pasukan-pasukan yang dikirim melalui sekutu ini buat onar tanggal 26 Oktober 1945, sehingga terjadilah insiden ya kontak senjata antara TKR dan sekutu di hari itu. Nah, kemudian 2 November 1945, Insinyur Soekarno mencoba melakukan perundingan dengan Brigjen Bethel setelah mereka tiba di Magelang. Ya, perundingan yang mereka buat itu menghasilkan 3 poin. Yang pertama, sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang. Mereka tidak akan menarik pasukannya yang di wilayah Magelang karena mereka harus menjalankan atau melakukan kewajibannya ya dalam melindungi dan mengurus evakuasi tawanan perang. Sehingga mereka harus tetap berada di wilayah Magelang. Nah, yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dengan dibukanya akses ini, sebenarnya memberikan keuntungan yang besar kepada pihak sekutu. Karena apa? Mobilitas mereka itu gampang. Ya, mobilitas mereka gampang, dan kemudian juga mereka mengincar Ambarawa untuk dikuasai. Nah, sekutu tidak akan mengakui ke aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Ini hanya trik saja, dan pada akhirnya nanti mereka juga bekerja sama dengan Belanda. Nah, 20 November 1945,
Di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR dipimpin oleh Sumarto melawan pasukan sekutu. Ya, terjadi lagi kontak senjata untuk wilayah Ambarawa. Nah, keesokan harinya pasukan yang ada di Magelang itu ditarik semua ke wilayah Ambarawa untuk mendukung pasukan mereka yang ada di Ambarawa. Tetapi di satu sisi TKR yang pada saat itu dari divisi kelima Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Amdrogi itu melakukan serangan fajar dari arah Magelang. Ya, pasukan sudah banyak yang ditarik dari Magelang ke Ambarawa, malah justru Imam Amdrogi dengan pasukannya melakukan serangan fajar ke wilayah Magelang. Nah, tetapi memang pada saat itu akhirnya mereka berhasil menduduki desa Tingit dan desa-desa yang tadinya itu dikuasai oleh pihak sekutu. Nah, ketika pada saat itu mereka mengetahui bahwa ternyata pasukan sekutu itu sudah ditarik ke Ambarawa, mereka melakukan pengejaran. Tetapi ketika mereka melakukan pengejaran, datang 3 bantuan dari Batalion Yogyakarta untuk mencoba membantu pasukan Imam Amdrogi yang membuat akhirnya musuh ini terkepung. Nah, ketiga batalion itu adalah Batalion 10 Divisi 3 yang dipimpin oleh Mayor Soeharto, kemudian ada Batalion 8 yang dipimpin oleh Mayor Sarjono, dan yang terakhir itu adalah Batalion Sugeng. Nah, inilah 3 kekuatan tambahan yang diberikan Yogyakarta untuk membantu Imam Amdrogi dalam melakukan pengejaran terhadap pasukan-pasukan sekutu yang diarahkan ke Ambarawa. Nah, pada saat itu ya, gugur pasukan Indonesia ya, gugur pimpinan pasukan Purwokerto yaitu Kolonel Kolonel Istiman yang merupakan pimpinan dari Purwokerto. Nah, akhirnya dia digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, Kolonel Sudirman itu sudah menyiapkan siasat atau taktik untuk melakukan penyerangan kepada pihak sekutu ini. Dia mengarahkan anggota TKR-nya untuk menduduki perbatasan Ambarawa. Jadi dia mengirimkan pasukannya itu ke segala penjuru yang ada di Ambarawa. Nah, kemudian di 12 Desember 1945 mereka menjalankan aksinya dengan mengepung kota Surabaya dari semua sisi. Nah, selama 4 hari 4 malam lamanya Ambarawa ini dikepung dan akhirnya membuat mereka berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari wilayah Ambarawa dan kemudian meninggalkan Ambarawa dan kemudian masuk ke wilayah Semarang. Nah, kemenangan Kolonel Sudirman bersama dengan pasukannya di wilayah Ambarawa ini memberikan sebuah peluang ya, atau menyelamatkan lah, bukan peluang, memberikan usaha penyelamatan kepada markas tertinggi TKR yang pada saat itu berada di wilayah Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Nah, ketiga wilayah ini sangat penting bagi TKR karena markas tertinggi. Karena kalau sampai Ambarawa jatuh ke tangan sekutu, maka akan mudah bagi sekutu untuk menguasai 3 wilayah ini. Itu sebabnya kenapa Kolonel Sudirman itu sangat berusaha keras agar Ambarawa ini tidak jatuh ke tangan sekutu. Nah, kemudian karena pasukan yang dikirimkan pada saat itu adalah pasukan infanteri, akhirnya diperingatilah 15 Desember ya, 15 Desember 1945 itu sebagai Hari Infanteri. Oke, sejauh ini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada, cukup Miss jelasinnya, minggu depan kita lanjut. Ini kita masih ada 10 menit, misalkan lakukan tanya jawab ya. Tanya jawab kepada kamu terkait